Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Republik Korea Sabtu 1 November 2025. Keduanya sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang pertahanan. Fokus utama pada kelanjutan proyek pengembangan pesawat tempur bersama KF-21 Boramae. Proyek KF-21 Boramae merupakan simbol kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan sejak tahun 2009. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk meneruskannya. We hope that we can continue this cooperation in the field of defense. We thank you also. We have continued this cooperation, and I think we will continue to discuss the follow-up of the KF-21 projects. So I think negotiations are continuing, and of course negotiations depend always on the economics, on the price and the financing schemes. So I think our ministers will continue discussing with your team, and our technical people will also continue with this. Kerjasama pengembangan KF-21 ini dulu diawali dengan penandatanganan Letter of Intent pada 2009. Setahun berikutnya, nota kesepahaman disepakati dan Indonesia menanggung 20% dari total proyek senilai kurang lebih 8,8 triliun won atau setara 100 triliun rupiah. Total pembiayaan proyek ini sampai 2026. Kerjasama ini sempat tersendat pada 2018 karena masalah pembiayaan dan belum adanya lisensi teknologi dari Amerika Serikat. Teknologi AS yang belum memperoleh lisensi itu antara lain Active Electronically Scan Array Radar, Infrared Search and Track, Electronic Optic Targeting Pod, dan Radio Frequency Jammer. Pemerintah RI kemudian melakukan renegosiasi sejak 2021. Indonesia kembali terlibat dalam pengembangan KF-21. Selain dibebaskan dari pembayaran pajak pertambahan nilai atas KF-21 Boramae yang bakal menjadi bagian dari Indonesia, pembayaran oleh pemerintah RI untuk proyek ini direvisi menjadi 1,35 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Korea juga mengembangkan sistem radar AE melalui pabrikan lokal Hanwha System. KF-21 pun terbang perdana pada tahun 2022. Selain isu pertahanan, Prabowo dan Lee mencapai konsensus untuk memperkuat kerjasama ekonomi bilateral. Mereka sepakat mengoptimalkan pemanfaatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Implementasi IKCPA dinilai mampu membuka peluang besar bagi peningkatan investasi Korea Selatan, mendorong volume ekspor Indonesia, serta mendukung pengembangan industri berteknologi tinggi di Indonesia. Prabowo juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap partisipasi Korea yang berkelanjutan dalam perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan komunikasi intensif yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan para pelaku industri Republik Korea selama setahun terakhir. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan terutama di bidang pertahanan tentunya sangat menarik untuk kita simak kelanjutannya. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana masa depan kerjasama Indonesia-Korea Selatan ini?